Halo, semuanya. Kami dari kelompok 2 dari matkul perancangan ide desain pendekatan ide desain arsitektur. Perkenalkan, nama saya Raihan Sultan, NRP 21 2024 048, dan teman saya. Nama saya Ahmad Maulana, NRP 21 2024 043. Nama saya Brahma Jibukti Harjo, NRP 21 2024 008. Jadi sekarang ini kami sedang melakukan wawancara dengan arsitek Bapak Novan Prayoga, betul? Ya. Boleh Pak memperkenalkan diri dulu? Oh. Oke, baik. Perkenalkan, saya Novan Prayoga. Saya arsitek, kemudian juga ngajar. Dulu saya kuliah di ITENAS angkatan 2004, kemudian 2008 itu lulus ya. 2009 sampai 2013 itu bekerja sebagai arsitek junior lah. Arsitek junior, kemudian 2013 itu saya di KT 2012 saya ada kesempatan ngajar di ITENAS waktu itu, tahun 2012. Nah, sampai sekarang emang masih ngajar ya. Dan di 2013 sampai 2016 itu sambil ngambil magister S2 di ITB perancangan. Habis itu tetap berprofesi sebagai arsitek profesi, kemudian sambil belajar juga sampai sekarang. Dan di tahun 2021 saya juga sebagai TPA Kota Kabupaten Karawang. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu profil singkatnya ya. Oke, paling kita kan sebelum masuk ke yang jauh-jauh dulu ya Pak. Tadi kan sudah tahu nih tentang profil singkat dari Bapak Novan ini. Cuman kami itu sebagai mahasiswa arsitektur yang baru mulai menempuh gitu ya dalam jurusan ini, sedikit penasaran Pak tentang mungkin sebelum Bapak masuk ke dalam ranah mahasiswa, sebelum mengambil jurusan arsitektur itu, apakah sebelumnya Bapak punya basic atau ikut SMK DPIB kah kalau sekarang, ataukah memang ada ketertarikan dari sebelum masuk kuliah atau gimana Pak? Jadi minat sama arsitek itu ceritanya lumayan panjang ya. Pertama, background bapak saya kan di situ engineer dan waktu itu ambil arsitek juga. Cuma D3, kemudian S1-nya sipil. Jadi saya udah tahu pola kerja waktu itu bapak saya sebagai arsitek, pakai meja gambar, terus ya kayaknya kayak keren gitu ya. Nah, habis itu beranjak ke SMA kan, peralihan mau siap-siap kuliah tuh, saya jurusan. Nah, di situ kan sebenarnya kita udah tahu ya mau ke arah mana sebenarnya. Pertama, saya nggak terlalu suka sama hitung-hitungan yang rumit, terutama fisika sama kimia. Kalau matematika saya pikir itu basic lah ya. Nah, terus udah gitu seni saya atau apa namanya dulu apa ya namanya, kesenian atau apa gitu ya, gambar dan lain-lain, perspektif itu lumayan bagus. Terus konsultasi sama guru DK dulu tuh. Jadi waktu itu disaranin ngambilnya desain interior, DKV atau arsitek gitu. Cuman waktu itu arsitek katanya kalau nggak suka hitung-hitungan jangan berarsitek. Cuman karena saya udah lihat papa saya waktu itu kerja di meja gambar dan udah tahu kayak gimana kerjanya, saya putusin ngambil arsitek waktu itu. Dulu kan saya SMA-nya itu di Makassar, jadi saya pindah-pindah. Dulu orang Bandung. Iya, di Bandung itu SD, pindah ke Semarang, terus sempat ke Banjarmasin, baru deh itu balik Bandung lagi sampai akhirnya 5 tahun menetap di Makassar gitu ya. Jadi, nah di situ tuh pas pindah-pindah itu, saya tuh seneng lihat suasana baru, orang-orang baru, budaya baru gitu ya. Jadi kayaknya kalau jadi arsitek tantangannya, challenging-nya lebih menarik gitu ya. Kita nggak tinggal di satu tempat aja gitu. Nah, akhirnya pas sudah lulus SMA, saya daftar dulu namanya SPMB. Kayak penerimaan mahasiswa baru. Kayak sekarang namanya SNBP Iya, baru namanya udah berubah. Iya. Tapi intinya kan sama kan. Iya. Nah, SPMB dulu ngambil arsitektur ITB, terus saya ngambil apa lagi ya, bukan arsitekturnya lagi. Nah, cuman waktu itu feeling saya udah pasti nggak terima karena waktu dari daerah saya kan. Iya. Nah, udah gitu udahlah
SPMB tetap jalanin, tapi saya udah daftar dulu di Tenas. Dan itu ngambilnya arsitek, dan NRP saya awal-awal 006. Jadi memang dari situ udahlah di arsitektur aja, karena udah tahu pola kerja waktu itu si papa kayak gimana, terus dan memang tertarik sama bangunan ya, ada sedikit artnya, kemudian kita juga ngomongin budaya dan sebagainya lah kayak gitu. Berarti jadi memang dari awal sudah ada pengetahuan umum lah ya, secara umum bagaimana arsitek engineer kayak gitu, karena dari ayah. Iya. Berarti kan setelah itu menempuh mahasiswa tuh lulus terus jadi arsitek junior dan lain sebagainya. Lalu awal mula adanya Arkitraf ini tuh kira-kira dari kapan sebenarnya? Sebenarnya jalanannya lumayan panjang. Jadi begitu lulus jadi junior arsitek itu kan nggak langsung bikin biro ya. Iya benar. Jadi waktu itu ilmu yang kita dapat di kampus itu sangat basic sekali. Waktu itu saya kerja di Kosmas, mungkin sedikit saya liatin di CV-nya ya. Pengalaman kerja saya itu di sini nih. Mungkin nggak ada di sini ya, saya lupa. Jadi sempat saya tahun 2008 itu kerja di Kosmas Gozali. Oh, itu tuh biro arsitek juga. Biro arsitek. Mana ya? Kayaknya nggak masuknya di sini deh. Oh ini, sorry. Nah ini. Baru lulus 2009 sampai 2011 saya kerja di Pak Kosmas di arsitek. Jadi waktu itu modal yang saya bawa itu bukan IPK sebenarnya. Jadi saya pernah ikut sayembara waktu pas kuliah. Jadi waktu sayembara itu kita 2 kali masuk nominasi. Yang pertama sayembara taman di Ayodhya masalah itu kita juara 2. Nah kemudian beberapa bulan berikutnya lagi ada sayembara juga taman juga, itu juara 1. Nah kemarin saya cerita tuh sama Tiram ya. Nah waktu itu IPK nggak besar-besar amat, 3,28 saya, nggak gede amat lah. Jadi yang saya banggain justru dari hasil sayembara. Sama mungkin tugas akhir sih ya, itu dapat A kan. Nah modal ke situ lamar di Kosmas itu hampir 3 tahun, sebenarnya 3,5 tahun lah. Nah waktu 2012 itu saya dipanggil sama Pak Teki. Kebetulan Pak Teki itu dosen wali. Dosen wali waktu masih jadi mahasiswa. Iya. Panggil kan bisa nggak bantu tingkat bawah DPA ya, karena mahasiswanya waktu itu banyak. Tahun 2012 kalau nggak salah, atau 2011 saya lupa. Nah waktu itu barulah sambil kerja sambil ngajar. Nah itu kemudian dari situ kan ada waktu ya, dan saya juga belum sempat kepikiran kalau mau jadi dosen tetap dan sebagainya. Cuma karena saya goalsnya itu arsitek profesi, yang namanya kayak pendidikan itu kan juga bisa naikin level ya. Iya, akhirnya saya ambil di sela-sela sibuk itu ngambil S2 di ITB. Nah dari situ baru sebenarnya di situ bukan ngambil untuk gelar aja, cuma kita kayak kebuka gitu si pikiran itu untuk di dalam desain tuh harus apa aja gitu. Jadi point of view kita, mindset kita, kemudian cara kita berpikir dan sebagainya, dan yang penting itu problem solving. Jadi kita benar-benar dilatih gimana sih ada masalah, kemudian problem solvingnya seperti apa. Dan itu nanti kan baliknya lagi ke cost, ke dampak sosial dan sebagainya gitu. Belajar itu di situ. Nah, kemudian berdirinya Arkitraf sebenarnya nggak langsung pas lulus kuliah berdiri, enggak. Jadi waktu itu saya sempat kerja sambil kuliah tuh di 8 Desain Diket ya. Ini punya senior angkatan 8889 dari Tenas juga. Dari Tenas. Waktu itu, nah ini kayaknya sama networking ya. Jadi begitu saya masuk, ada teman-teman asisten dosen, terus suaminya baru pulang dari Singapura, dia butuh project arsitek. Nah tawarinlah saya waktu itu, oke, kerja di sini hampir 3 tahun sebenarnya. Jadi saya ngebantu bikin studionya, namanya Pak Edwin 89. Nah dari situ saya sambil kerja sambil kuliah, sambil ngajar juga sih. Nah beres dari kuliah, saya beres 2016. Beres kuliah sesuai janjinya kan, Pak, saya beres kuliah, saya sebenarnya resign karena saya ada cita-cita untuk
bikin Bikin biro sendiri. gitu ya. Nah, bikin biro sendiri itu sebenarnya nggak sendirian. Dulu itu waktu saya menang sayembara, ini ada teman-teman nih, jadi teman-teman seangkatan 2004 juga. Oh. Jadi waktu itu teman saya yang satu namanya Nutrian, dia baru lulus, udah lama sih lulusnya di Rancang Kota, Master Plan. Kemudian saya baru lulus arsitektur, kemudian teman saya yang namanya Fajri, dia expert di landscape, karena kerjanya waktu di Jakarta itu di kota landscape. Nah, ketemulah kita kayak reuni lagi kan, reuni pemenang sayembara, kumpul lagi. Nah, kita pengen punya biro sebenarnya. Nah, cuman kan yang namanya bikin konsultan nggak mungkin modal kosong doang. Nah, 2016 kita ikut sayembara lagi. Jadi kita cari duitnya itu dari sayembara. Sebenarnya yang 2008 waktu kita masih mahasiswa itu, tujuan kita menang sayembara itu buat beli laptop untuk tugas akhir. Oh. Jadi sudah ada tujuan juga gitu ya. Nah, dulu kita perlu laptop untuk tugas akhir karena zaman kita mah laptop itu masih nggak terjangkau, lumayan mahal ya. Dan itu masih baru-baru awal gitulah. Nah, kemudian 2016 ketemu lagi, kita mau bikin biro nih, tapi kan kita butuh modal. Kita ikut sayembara di Aceh waktu itu, 2 sayembara kita ikutin paralel, satu master plan kota PD, satu lagi kampus. Ini kurang lebih kayak gini sih ini. Nah, ini yang iya, kita ada yang di Aceh. Jadi betul-betul kita tuh banyaknya emang bermainnya di master plan waktu itu. Nah, ini yang di Aceh ini PD, yang kampus. Kemudian ada juga yang master plan kotanya. Nah, ya. Ntar saya coba cek lagi ya. Pokoknya ada gitu ya. Nah, jadi dari situ kita menang nih sayembara yang di PD itu. Hadiahnya lumayan waktu itu di tahun 2016. Nah, dari modal menang sayembara itu kita start biro. Awalnya kita di apartemen Dago Suite, namanya NFN di Markitra. Oh. Jadi di NFN ini saya prinsipal juga di bagian arsitekturnya. Nah, ini teman kita, jadi waktu itu awalnya bikin bertiga, saya, kemudian Pak Nutrian, Fajar, kemudian kalau yang 2 ini dia tambahan nih masuknya ini. Yang Fajri itu meninggal di 2020. Jadi kita sebenarnya bertiga startingnya, cuma karena Fajar ini juga teman angkatan kita, mungkin kenal nggak sama Pak Fajar, suka ngajar juga ada perasaan. Pak Fajar Akti enggak ya? kurang tahu ya. Jadi kita start bertiga, berkembang jadi 6 orang. Tapi waktu 2020 Pak Fajar meninggal kan. Nah habis itu ya kita jalan. Nah, kebanyakan project di NFN itu semuanya master planning. Ya, master planning. Jadi memang ada divisi arsitektur, itu saya pegang. Ini kan kalau dilihat itu ada, ini kan arsitektur interior design workshop bareng sama Pak Fajar sebenarnya. Cuma Pak Fajar lebih ke visualisasi, animasi, 3D dan sebagainya. Nah, semuanya master planning. Jadi arsiteknya cuma saya doang nih. Nah, cuman karena project kita banyaknya link juga adalah master plan, jadi pekerjaan yang kita handling itu sebenarnya lebih banyak ke kawasan kayak gini. Jadi selama 2016 sampai 2020 kita ngerjain tuh semuanya hampir kawasan. Nah, di situ sebenarnya juga saya banyak belajar ya terkait dengan terutama selubung bangunan dan sebagainya gitu. Nah, singkat cerita ini tetap jalan, kemudian mulailah 2020 itu COVID. Jadi 2020 itu kita terakhir project itu di sini, yang Labuan Bajo ini saya masih ngerjain. Karena ini murni arsitektural, ya kita hanya menata kawasan di pinggir pantai saja ya. Nah, kemudian ini project arsitektur yang saya sempat handle juga, ini kantor wali kota Kendari, ini sudah terbangun. Terus ini sayembara. Nah, kemudian juga kita sempat menang sayembara lagi nih di tahun 2018 sebelum COVID kalau nggak salah. Itu ada master plan pemerintahan kota Sukabumi. Ya, ada di bawah kalau nggak salah. Nah, jadi sempat beberapa kali menang sayembara, terus kemudian 2020 itu kita, nah ini project terakhir kita. Jadi 2020 COVID, nah pas kita ngerjain rumah sakit Lamongan.
Ya, karena ini proyeknya swasta, semua pembayaran ke tunda. Dan ini proyek paling gede waktu itu kita handle. Nah 2020 itu bener-bener kayaknya semua konsultan kena deh. Semua konsultan kena dan kita nggak bisa bayar full staff kita gitu ya. Jadi nggak selalu yang namanya bikin biro itu semuanya manis semua. Nggak, dan itu nggak diajarin semua di kampus ya. Itu kita bener-bener otodidak. Jadi manajemen project, manajemen keuangan itu benar-benar kita otodidak aja. Jadi sampai nemuin formulanya yang paling tepat ya pas sekarang sebenarnya. Nah akhirnya dengan banyaknya project berhenti 2020 itu kita efisiensi akhirnya. Ya, master plan kita tetap jalan dengan nama NFN. Terus saya sama Pak Fajar akhirnya kita keluar dari NFN gitu ya. Pak Fajar bikin studio animasi sendiri, saya bikin divisi arsitektur, tapi saya nggak bawa nama NFN. Gitu. Sebenarnya nggak harus keluar, cuman ya kita namanya apa ya, bisnis kalau ujung-ujungnya kan lebih ke finansial ya, ya untuk rugi dan sebagainya. Untuk efisiensi ya udah kita putusin 2020 itu keluar, nah itu berdirilah Arkitraf. Gitu ya. Jadi dari sekian proyek yang udah kita kerjain, yang terbangun juga sudah banyak gitu ya, yang terbangun sudah banyak. Kemudian kita ini ke Arkitraf. Oh ini nih yang sayembara yang 2016 yang di Sigli N21. Ini yang masih NFN ya. Nah akhirnya 2020 kita berhenti dan barulah itu mulai Arkitraf. Dan ini memang khusus untuk arsitektur dan interior gitu ya. Jadi apa yang kita kerjain lebih banyak di arsitektur interior, dan itu sebenarnya 2020 startnya, cuma kita udah 2 kali pindah kantor. Jadi 2020 tuh kita di Jalan Sultan Agung, kita waktu itu masih nebeng di Distro Smith, ada namanya House Smith ya. Jadi itu kita yang desain, teman saya yang bangun, terus kita waktu pas ngebangun itu ditawarin tempat kantor di lantai atasnya. Nah, waktu itu 2020 ke 2022 masalah di sana. Nah cuman masalahnya karena kalau ada tamu dan lain-lain, parkirnya itu kan repot karena ada customer dan sebagainya. Jadi apalagi kalau bulan puasa gitu ya, wah udah nggak bisa parkir ya. Apalagi pagi-pagi itu udah dikasih garis tali kuning gitu ya. Repot juga kalau misalkan ada tamu klien kesini. Itu kejadian juga kan. Kayak kita rapatnya di sebelahnya di Kopi O yang hotel high gitu. Wah ada repot, akhirnya kita pindah ke sini ini dari tahun 2023 sekarang. Jadi itulah kurang lebih awal mulanya gitu. Jadi ceritanya ya manis gitu ya, dari teman-teman yang pernah main sayembara, terus starting biro dengan modal dari nol gitu ya. Kemudian akhirnya kita putus karena masalah COVID waktu itu ya, kayaknya semua konsulan kena. Sampai ya udah kita jalan sendiri dulu gitu ya. Nah gitu. Tapi kalau kelihatannya emang simpel, tapi kalau sebenarnya mau complicated banget ya. Tapi itu hal-hal yang nggak kita pelajari di kampus. Kalian kan belajar apa sih, manajemen atau ekonomi pembangunan, manajemen proyek. Nah tapi kan nggak diajarin manajemen biro kan. Ya, hanya manajemen proyek, mengerti siklus ritme di proyek itu kayak gimana dari awal sampai akhir kan. Nah tapi kalau untuk memanage satu konsultan tuh nggak diajarin. Makanya waktu pas saya di Cosmas juga pengen tahu gimana sih mereka nge-manage konsultan biar bisa sustain gitu ya. Terus dengar-dengar dari teman-teman yang punya konsultan tuh kayak gimana, akhirnya itu learning by doing aja kayak gitu. Akhirnya itu kita terapin, jadi kita punya manajemen keuangannya gimana biar rapi, biar kantor bisa beroperasi, kemudian staff-staff bisa kebayar gajinya, belum lagi subkon kayak struktur, orang mechanical, electrical, interior itu kita bisa bayar, drafter juga. Nah gitu, jadi itu nggak diajarin di kampus itu. Gitu. Jadi itu benar-benar belajar otodidak sendiri lah gitu ya. Gitu, trial and error lah. Trial and error sama hidup sendiri ya Pak. Iya. Baik, mungkin langsung ke ini ya Pak, karena udah ngobrolin Arkitraf juga. Nih, ini ada pertanyaan soal desainnya nih Pak. Kan tadi udah
kita bawanya dari NFN juga kan tadi banyak tuh gitu ngelihat studionya ngedesain ada master plan urban atau rumah sakit kan kalau saya baca tuh. Kalau dari Architraf sendiri atau dari Bapak sendiri senengnya tuh di mana dan juga atau merasa tertantangnya tuh waktu lagi ngedesain apa sih sebenarnya? Sebenarnya kita nggak pilih-pilih project ya, jadi kita sebagian besar projectnya itu pemerintah malah. Pemerintah, jadi swasta itu mungkin nggak terlalu banyak, mungkin rumah tinggal, ada kantor konsultan yang sekarang kita lagi kerjain kemarin sama Nadia itu. Oh iya. Itu swasta dan nggak banyak. Nah kalau project pemerintah itu kan random, kita nggak bisa milih-milih, misalkan saya hanya mau ngerjain misalkan rumah sakit. Nyari project rumah sakit itu dalam 1 tahun tuh nggak banyak sebenarnya. Dan itu bisa, ya kita nggak untung gitu ya, kita nggak bisa running biro malah. Akhirnya kita nerima karena ya kita kan punya teman-teman yang udah dibuat networkingnya dari sejak saya lulus itu ya. Itu kan mereka nawarin, Pak ini ada kerjaan bikin rumah sakit, ini ada kerjaan bikin sekolah dan sebagainya. Ya kita terima gitu ya. Jadi kita nggak pilih project. Jadi ya semua yang masuk dan bisa kita handle kita terima gitu. Adapun yang misalkan nggak bisa terima itu misalkan di luar kemampuan kita, misalkan ada yang nawarin kerjaan untuk yang substansinya teknik lingkungan. Itu kita nggak bisa tuh kita tolak. Dan kita tolak juga yang secara budget nggak rasional. Jadi kita tuh sebenarnya ya nanti pas kalian udah lulus, kemudian udah punya pengalaman, kita tuh bisa ngukur project yang masuk tuh apa, budgetnya gimana, rasional nggak kita kerjain. Kita bisa ngukur dari awal tuh. Kalau misalkan nggak rasional, kita bisa tolak dari awal. Beberapa memang ada yang pernah saya lakukan gitu ya. Tapi ada juga yang kejebak, akhirnya dibilangnya kayaknya kerja bakti gitu. Nah gitu. Jadi prinsipnya kita nggak pilih secara selektif banget, enggak. Semua kerjaan yang visible, tipologi bangunannya apapun kita ambil. Nah kemudian untuk style bangunan, gaya bangunan, kita nggak nentuin pakem yang harus gimana. Jadi kita berdasarkan keinginan user aja. Yang kita tawarin sebenarnya lebih ke problem solvingnya. Gitu. Tapi kalau dari semua desain yang telah dibuat sama Architraf sendiri, kalau disuruh pilih nih Pak, salah satu yang paling mungkin entah dari proses desainnya, entah dari pengerjaannya yang paling memorable gitu di Bapak atau di Biro Architraf sendiri. Sebenarnya yang memorable pasti yang udah kebangun ya, yang terbangun ya. Kita punya kampus UPI di sekarang, tapi yang paling lumayan menurut saya itu di Architraf ya. Yang sudah terbangun tuh sebenarnya ini mana ya, selain Rumah Sakit Bogor Utara ya, yang ini nih. Mungkin kalau kalian pernah main ke Soreang, mau ke Ciwidey, nah kita pernah ngedesain ini nih, namanya Denaso. Ini rest area SPBU, tapi di dalamnya ada fasilitas F&B. Nah ini juga memorable dan ini terbangun. Kemudian kita juga, ini kebetulan proyeknya yang punya adalah dari polisi lah ya. Waktu itu kita bareng dengan teman saya. Nah mereka punya aset juga nih di Jatinangor, kemudian di Dago juga gitu. Jadi kita ngerjain kafenya, nah kayak ini. Nah kalau kalian ke Dago, ini pernah lihat nih mungkin distrik Dago. Nah ini kita pernah ngerjain gitu ya. Nah sebenarnya yang memorable itu ya lebih ke waktu pas di NFN itu yang oleh Kota Kendari yang ini. Karena ini terbangun dan pas masa pembangunan itu saya lagi di Architraf. Jadi 2019 desainnya, 2019 desain selesai, 2020 itu kan waktunya sidang-sidang TABG ya. Itu saya disidang sama anaknya Fredrik Silaban. Anaknya tuh namanya Pak Panogo Silaban. Jadi kayak sidang TABG, kayak diuji lah kita tuh. 2020 sidang, tapi pas pembangunannya hold dulu karena COVID. 2021 sampai 2023 baru pembangunan. Nah, saya itu, itu saya pengawasan berkala.
cuman nggak bisa datang intens karena lumayan jauh di Kendari kan. Nah waktu terbangun itu udah, dan waktu pas peresmian itu pas 17 Agustus 2024 kalau nggak salah, 2024 saya diundang sama wali kotanya waktu itu. Wali kotanya lewat asisten sekda ya, saya dapat nomor, tiba-tiba ada telepon nggak saya kenal, terus ada WA, saya sekda dari kota Kendari, izin untuk ini mengundang Bapak sebagai perencana untuk ikut meresmikan ini bersama Pak Wali Kota. Nah itu kan menyentuh banget. Dan ini tuh proses desainnya lumayan unik. Jadi gini, kenapa dibilang memorable walaupun nggak di Arkitab ya Mas desain ya, cuman menurut saya ini pengalaman yang menarik. Jadi kita dari Bandung itu karena mau presentasi dengan Pak Wali Kota, kita disuruh nyiapin 3-4 alternatif sebelum datang, dan kita belum survei, belum tahu lokasi dan gimana. Nah, bikinlah itu saya sama tim teman-teman di NFN tuh bikin 4 alternatif, dan semuanya tuh full di render segala macam. Ya namanya ketemu wali kota ya. Nah, udah dibikin bahan presentasinya. Nah, saya terbang ke Kendari, mendarat, terus lagi itu langsung dijadwalinnya kan pagi sama wali kota. Nah, akhirnya datang ke sana ke lokasi, ternyata site-nya berkontur kan, undak-undak kayak gini nih. Nah, kalau saya misalnya presentasi pakai gambar yang 4 alternatif itu, mungkin bakal mentah karena nggak sesuai dengan konteks ininya kan. Akhirnya desain ini waktu saya bawa tablet, saya sketsa nih, masuk jadi desain alternatif 5. Ya, yang dipilih justru yang ini, yang hanya sketsa aja. Jadi saya nggak rendering, nggak pakai 3D modeling, nggak pakai apa. Saya pakai sketsa, terus ide ini saya presentasiin, dan ini yang dipakai gitu. Nah waktu itu saya sampai di waktu itu di kantornya beliau itu, sampai ikut sketsa di depan beliau gitu. Nge-develop hasil gagasan ini. Nah yang terbangun kan akhirnya kayak gini ya. Nah ini tuh yang saya bilang, jadi kita nggak ada pakem, langgam, nggak, semuanya by masalah dan kita nawarin solusinya, jadi problem solvingnya. Nah terkait sama ornamen dan lain-lainnya, ini kita menyesuaikan dari konteks lokal mereka. Kenapa ada secondary skin modelnya kayak gini, kemudian kenapa ini ada gedung parkir ya, karena mereka butuh untuk parkir kan. Kalau kita hitung ke regulasi, mereka tuh nggak cukup tuh untuk parkir di kondisi existing. Akhirnya dengan kontur yang ada, saya naikin ya lapangan upacara yang awalnya di bawah sini, saya naikin ke atas, jadi di atasnya itu untuk lapangan upacara. Gitu. Jadi bener-bener solving. Jadi kelihatan kayak ada podiumnya sebenarnya ini, ada gedung parkir, podium, dan ada tower. Dan ini karena pembangunan mereka itu bertahap, akhirnya kita bagi jadi 3 masa bangunan, walaupun secara visual nih kayak ngegabung. Iya. Oke, untuk segmen kedua kali ini Pak, udah masuk ke ranah dapur kreatif dan pendekatan ide desain. Untuk pertanyaan pertama, ketika pertama kali menerima site, baik itu lahan kosong maupun bangunan existing, apa langkah awal yang biasanya dilakukan Bapak atau tim untuk memahami konteksnya Pak? Yang pertama pasti kita perlu survei dulu ya. Itu sih kayaknya sekalian juga di studio pasti gitu ya. Iya. Yang pertama kan tentu kalau data teknis kita jalan, misalkan hasil peta pengukuran, topografi, kemudian hasil sondir. Nah tapi yang paling utama kita datang ke lokasi kita visit, kemudian sebenarnya kita mendalami suasana di sana gitu ya. Jadi setiap lokasi itu pasti beda-beda feel-nya gitu. Ada yang di ranah perkotaan kayak yang tadi barusan project ini di tengah-tengah kota banget gitu ya. Jadi tampilannya harus kelihatan ini ada di perkotaan. Ada yang di perumahan juga ada, kayak bikin sekolah ada, di lingkungan perumahan ada. Jadi suasananya juga beda. Nah sebenarnya yang harus kita pertama lakukan ya kita mendalami lahan tersebut. Nah yang kedua kita juga tahu regulasi setempat itu beda-beda ya, dan karakteristik lahannya juga beda. Yang paling ngena waktu itu adalah waktu saya ngerjain tahun kemarin di Mempawah. Kita ada kerjaan di CV
kita ada kerjaan master plan. Kebetulan kita juga pernah ngerjain tata kota ya di Kalimantan. Makanya kita bikin master plan juga nih. Ya, jadi kita survei ke sana, kemudian kita tahu cuacanya, kondisinya dan sebagainya. Akhirnya yang kita tangkap itu adalah gimana caranya bikin fasilitas, karena arsitektur kan bikinnya fasilitas ya, yang bisa punya benefit lebih, kemudian tidak merusak lingkungan, kemudian dia untuk beberapa puluh tahun ke depan bisa bermanfaat untuk masyarakat setempat gitu ya, atau untuk usernya lah gitu. Jadi ya tentu ya kalau untuk pertama kita visit, kemudian kita juga perlu didukung sama data sekunder, pengukuran topografi, sondir, kemudian foto-foto sekitarnya, gitu ya, sama regulasi setempat. Nah dari situ itu jadi bahan kita untuk meramu site planning, kemudian untuk posisi masa bangunan dan sebagainya, gitu. Misalkan nih kayak kemarin yang di Kendari, kita balik ke yang project yang ini ya. Sebenarnya yang kantor wali kota ini kan sebenarnya sisi bagian panjang ini sisi timur. Mungkin ada yang nanya kenapa dikasih secondary skin ya, padahal baratnya sebelah belakang sana. Ya, panasnya timur matahari kota Kendari sama Bandung itu beda. Jam 7 aja udah panas banget gitu ya kota Kendari gitu. Akhirnya di sini kita kasih secondary skin, walaupun ini sebenarnya view-nya untuk ke lapangan langsung dari ruang wali kota. Tapi yang belakang karena ini barat, akhirnya fungsinya untuk ini apa namanya? Singkat ya. Hanya untuk core lift yang sifatnya service core, kemudian service dan sebagainya. Nah itu jadi kalau misalkan saya nggak ke sana, mungkin saya nggak akan kebayang matahari timur paginya dari itu sama apa gitu. Nah akhirnya saya waktu itu sama wali kota saya usulin, Pak ini bagian depan kantor Bapak ketutupin sama secondary skin. Secondary skin ini sebenarnya ada filosofinya ya. Karena pertimbangannya panasnya jam 7 jam 8 aja saya udah merasa panas sih. Kalau kita terlalu open mungkin nanti akan jadi pemborosan juga untuk AC-nya. Tapi kalau untuk yang ruangan-ruangan office yang di atas ini gak apa-apa, kita kasih balkon-balkon, kasih sirip-sirip gitu ya. Nah kayak gini akhirnya kita pakai sirip-sirip sama kaca yang low E gitu. Nah kayak gitu, jadi kalau kita nggak visit mungkin kita nggak tahu kondisi sana gimana. Oke, paling habis biasanya kan kalau setelah survei site dan lain-lain itu masuk ke dalam proses perancangan ya Pak ya? Apakah Arkitraf lebih dulu memikirkan pengalaman ruang, fungsi, atau justru langsung merespon bentuk dan masa bangunan? Nah kalau misalkan tadi pengalaman ruang, fungsi, sama bentuk, sebenarnya ketiga itu tuh nggak bisa dibikin parsial gitu, yang mana dulu. Dan tiap arsitek dia punya start point yang beda-beda gitu ya. Nah kita kadang bikin bentuk dulu ada ya, kayak gini kita ngerjain bentuk dulu. Nah kemudian ada juga yang memang fungsi terlebih dahulu juga ada. Misalkan kita pernah ngerjain rumah sakit itu kan rumah sakit yang utamanya adalah fungsi, kemudian kedekatan antar ruang. Misalkan IGD harus dekat sama radiologi, kemudian ruang operasi dekatan sama CSSD, itu kita ngerjainnya fungsi dulu, kedekatan ruang dengan fungsi, baru kita bikin selubungnya. Ya ini kayak yang di rumah sakit Parung itu kita ngerjain master plan nih. Master plan berarti kan semua fungsi di dalam fasilitas rumah sakit tipe B itu harus ada semuanya. Nah jadi nanti bentuk yang ngikutin fungsi di dalamnya. Tapi ada juga bangunan yang harus tampil punya identitas kayak kantor wali kota Kendari. Kita ngerjain dari bentuknya dulu, makanya saya sketsa itu hanya sketsa skematik untuk potongan, kemudian tetap ada ilustrasi bentuknya. Nah itu sebenarnya kita nggak bisa disamakan mau pengalaman ruang dulu, mau bentuk dulu, mau apa, itu tergantung dari proyek yang kita terima gitu. Jadi kita nggak bisa pakem, kalau saya mah biasanya fungsi ruang dulu, disusun benangnya dulu, baru bikin bentuknya ya. Kemudian di satu sisi ada proyek yang harus tampil sama
identitas yang menarik, ya kita ngerjain dulu si bangunannya dulu. Jadi kita sculpting dulu tuh, bikin kayak semacam 3D yang menarik dan sebagainya, baru kita masukin fungsi dalamnya gitu ya. Yang penting kita tahu tipologi bangunannya, mau desainnya apa gitu. Jadi kalau starting point kita nggak pernah mulai dari yang sama semua gitu ya. Kalau misalkan pengalaman ruang, saya pikir setiap start point mau dari bentuk mau dari fungsi itu pengalaman ruang harusnya udah include ya, jangan jadi pengalaman ruang terpisah. Karena yang namanya pengalaman ruang buat bangunan itu kan ya harus sesuatu yang bisa memberikan memori yang baik. Jadi mau start dari layout fungsi dulu atau dari bentuk dulu, itu kayaknya harus ada pengalaman ruang itu yang menarik. Karena kita nggak bisa nih starting kita bikin pengalaman ruang dulu yang impresinya bagus dan sebagainya, baru fungsinya belakangan, itu kayaknya jadinya parsial. Lebih baik kita mau start dari mana, mau dari fungsi, tapi kita sisipin tuh, oh ini pengalaman ruangnya harus menarik. Terus kemudian mulai dari bentuk juga sama, pengalaman ruang itu harusnya include. Jadi saya sih ke teman-teman di kantor selalu bilang, kalau kita ngedesain mau dari 3D duluan, mau bikin bentuk 3D, mau bikin denah, seenggaknya sequence orang berjalan di siklus itu harus menarik gitu ya. Ini yang rumah sakit Bogor juga, kalau misalkan kalian pernah ke sana gitu ya, ini adalah rumah sakit pertama yang menggunakan eskalator di Bogor gitu. Dan tampilan lantai bawahnya itu kita bikin pinginnya seperti mall gitu ya. Ada nih gambar 3D yang interiornya ya, tapi baru dibangun tuh baru segini kan sekarang kan. Nah ini belum sama gedung parkir belum. Nah cuma kita ya pengalaman ruangnya namanya rumah sakit, paling kita hanya bisa bereksplorasi di area tamu dan pengunjung. Kalau area medis dan lain-lain sih udah fungsional aja semuanya itu sih. Jadi kalau pribadi saya nggak tahu ya kalau yang lain ya, kalau yang namanya starting point itu bisa dari dua hal, bisa dari masa bangunannya, bisa dari fungsinya dulu, tergantung dari jenis proyek yang kita terima. Kemudian yang namanya pengalaman ruang, saya pikir kedua item itu harus disisipin. Jadi jangan sampai kita bikin denah, kita hanya fokus hanya fungsinya aja. Orang lewat sini yang dilihat apa, itu kan juga harus penting. Belok sini yang dilihat apa. Itu makanya sense 3D dari arsitek itu waktu kita bikin denah itu harus sudah terlatih gitu. Jadi bikin denah itu bukan cuma kita bikin garis-garis aja, tapi misalkan naruh pintu kita buka yang dilihat apa itu harus kebayang gitu. Itu sih. Terus selanjutnya habis dari tahap perancangan itu kan biasanya masuk ke proses mendesainnya Pak ya? Dari perancangan tuh bisa langsung ke mendesain. Pernah nggak sih mengalami kebuntuan gitu Pak, dan gimana sih solusinya kalau biasanya kami sebagai mahasiswa tuh nyari-nyari referensi di Pinterest, kalau bingung desainnya mau kayak gimana ya, fasadnya kayak gimana gitu-gitu, ada nggak sih Pak solusinya kalau lagi mengalami kebuntuan mendesain? Sebenarnya kalau kita ya maksudnya bukan dari perancangan ke desain kali ya. Perancangan kan sebenarnya mencakup konsep, desain sama development kan. Nah biasanya kalau tahapan perancangan itu sebenarnya 3, mungkin konseptual, kemudian skematik, sama desain development 3. Itu sebenarnya perancangan. Nah terakhir baru pembangunan kan, konstruksi. Nah biasanya yang stuck itu adalah pertama kita bikin konsep, kemudian pas masuk ke development, misalkan ruangan ini nggak cukup, misalkan kita koordinasi sama MEP nih, perlu ruangan panel ukuran segini, di sini perlu ada shaft, kemudian di struktur kita bikin skematik, semuanya udah ideal, tiba-tiba struktur ngasih gambar kolom gede-gede banget, ya kita penyesuaian di layout dan sebagainya. Nah sebenarnya kalau kita stuck sebenarnya kalian jangan stuck ya. Jadi kalau saya tuh kayak misalkan kita lagi ada kerjaan yang ini aja ini ya, jadi arsitek itu juga kadang-kadang kita bicaranya 2 dimensi juga ya. Nah nanti kan begitu kita di dunia profesi, mungkin kalian sekarang hanya single factor nih, arsitek aja. Kalau nanti di profesi kita ketemu sama namanya MEP atau utilitas atau struktur,
Nah, hal-hal yang kayak ada sak di sini, perlu ruang panel, mungkin kita pas di gambar arsitektur nggak muncul. Nah, pasti mereka akan minta pas saya perlu ruangan ini dan sebagainya gitu ya untuk mendukung utilitas. Nah, itu kalau kita apa ya stuck sebenarnya jadinya nggak menyelesaikan masalah. Jadi kalau kita masih main di layout, kita kayak puzzle sebenarnya. Ya kita kayak puzzle. Jadi tugas kita sebenarnya mau nggak mau harus menyelesaikan problemnya itu karena kita problem solving. Nggak mungkin kita membiarkan mereka orang yang MEP perusak plumbing kita nggak siapin. Ya akhirnya kita kayak segitu kayak puzzle. Jadi mereka perlu ini, kita yang ngatur ruangnya gitu. Dan kita sebenarnya kalau mau dibilang stuck nggak boleh stuck. Dan kalau kita bicara layout itu kayaknya nggak ada referensi dari Pinterest dan lain-lain ya, karena beda dengan fasad dan sebagainya, lebih murni engineering. Jadi di sini yang harus kalian latih biar nggak stuck nih. Saya sih bukannya stuck sih, mungkin iya, cuman kita berusaha biar nggak jadi delay si kerjaan itu. Kita mikirnya kayak puzzle, terus kemudian kita udah bisa ngebayangin secara 3 dimensi, walaupun kita ini kerja dengan 2 dimensi, kita harus punya bayangan 3 dimensi kalau ini nanti sampai atas itu kayak gimana. Makanya kalau kalian pakai Archicad atau Revit itu kan enak ya, tinggal lihat denah di bawahnya, terusin yang saf-saf semua ke atas. Nah kayak gitu. Jadi ini pun sama, ini juga banyak sekali geser-geser nih. Jadi yang kita otak-atik posisi tangganya, posisi dindingnya, geser sana, geser sini. Yang penting semua yang di request sama MEP itu masuk gitu ya. Sama halnya kayak gini. Ini salah satu contoh problem ya. Ini yang tadi pagi yang saya lagi rapat gitu ya. Jadi ceritanya ini mungkin singkatnya gini. Apa sih? Jadi di lapangan itu gambar udah kebangun, gambar kontraktor udah kebangun, terus desain tangga untuk kebakarannya enggak sesuai dengan rancangan kita. Jadi mereka itu punya tangga kayak gini. Nah, ini udah beda sama yang kita desain. Nah, kemudian dengan lubang-lubang tangga yang ada, kita tuh disuruh ngedesain ulang. Jadi nanti kontraktor akan ngebongkar lagi desainnya, tangganya udah kebangun itu di Jalan Jawa, Polres. Tapi kita cuma punya lubang tangga segini gitu ya, dan tangganya mereka tuh nggak standar gitu. Untuk tangga evakuasi itu mereka kayak gini nih, tangga kebakarannya. Nah kan nggak boleh ada yang kipas gini kan. Nah akhirnya kita disuruh bagian bordisnya berkipas. Akhirnya kita cari solusi kan, dengan lubang yang kayak gini. Gimana caranya biar ruangan-ruangan atau evakuasi ini masih ideal gitu ya. Nah akhirnya kan dinding-dinding yang dulunya udah kebangun itu kita harus geser-geser lagi, termasuk ruangan-ruangan yang udah jadi nih saya geser. Kemudian ada ruangan-ruangan yang harus disesuaikan gitu ya. Nah kayak gini, ini kan akhirnya saya geser-geser lagi nih, masih di studi ya. Nah ini akhirnya kayak kita kayak ngajain puzzle nih, tapi ya mau nggak mau harus selesai gitu. Jadi kalau saya sih kalau misalkan stuck paling gampang ya, karena saya kan punya iPad, tablet. Jadi ini di screenshot kemudian di coret-coret. Paling gampang dulu waktu pas saya sama Cosmos itu mau gambar apapun ya, gambar 2D atau gambar 3D itu di print di A4. Kemudian kita pakai tracing paper. Kalau kalian itu roti ya, kalau saya tracing paper terus gambar itu dioret-oret. Ya, ini kalau benar-benar stuck. Karena bilang gini, kalau kita mau fokusnya cuma di depan layar, kita tuh nggak bebas gitu. Beda halnya kalau misalkan kita punya gambar terus kemudian kita coret-coret, misalkan ini gambar tampak bangunan gitu ya. Kan kalian kadang-kadang kalau bikin meshing masih box gitu kan ya, masih box gitu kan. Nah jadi kalau misalkan kalian udah pakai tracing paper, nah
kita kan enak nih, oh ini kayaknya gini, terus ini di bawahnya saya mau ininya mozaik atau misalkan gimana, oh kayaknya ini bagus nih ada cantilevernya, jadi lebih luas, terus kemudian kita tuh jadi lebih lancar, kalau saya sih lebih lancar ya kalau untuk sketsa gitu, karena kita udah nggak mikir lagi kalau mau bikin kayak gini pakai toolsnya apa ya, pakai ini toolsnya apa ya, jadi kita tuh udah bebas aja kayak gini, nah kayak gini kan, jadi terus kemudian ini kasih fasad yang lain. Nah kalian mau sambil search di Pinterest dan lain-lain gitu ya, nah jadinya satu masalah kayak kan fasad yang kalian stuck itu udah problem solving gitu. Nah yang saya amati kayak mahasiswa di kampus itu, dia tuh muter-muterin 3D sambil nggak tahu mau bikin apa gitu. Kebayang nggak maksud saya? Nah saya tuh kadang-kadang suka jalan-jalan tuh 3D diputer-puter aja. Terus saya tanya mau bikin apa? Belum pak fasadnya. Oh kebayang lah ya. Nah kalau dulu saya diajarin gitu. Jadi misalkan kita punya draft 3D bangunan yang masih masif, print aja dulu angle-nya yang mana, kemudian di-A4 cukup, kemudian pakai tracing paper di AutoCAD gitu ya. Kalau sekarang lebih enak, bisa dari screenshot misalkan ini screenshot kirim di tablet terus kita coret-coret. Nah itu lebih efisien juga, nggak buang-buang kertas. Nah kayak gitu, sama halnya kayak Dena juga sama. Jadi kita print area-area yang bermasalah, kemudian kita bikin nih coret-coretannya kayak gimana nih. Kalau misalkan ada Dena kayak gini, ada kayak gini, nanti gimana ya? Nah, kita coret-coret pakai tracing paper. Kalau udah sesuai baru kita gambarin sini. Karena kalau kalian stuck di 2 dimensi, di 3 dimensi, cari referensi itu mungkin salah satu jalan. Cuman untuk apply ke bangunannya itu yang rumit mungkin buat saya. Karena gini, kalau kita misalkan di 3D nih, di fasad gitu ya, dengan box yang masif, kita tuh misalkan di SketchUp atau di Archicad atau di Revit gitu ya, kita tuh kayak bingung gitu mau gimana ya fasadnya, karena kita tuh udah mikirnya pakai toolsnya ganti gimana, bikin modelnya gimana, jadi kita tuh mau bikin kayak gini aja udah mikir. Kalau pakai tangan kan langsung set, kalau pakai Revit atau apa kita mikir toolsnya, terus mau jadi kayak gini gimana, belum lagi kalau misalkan pakai ini nggak bisa gitu kan. Nah jadi kalau saran dari saya kalau stuck, coba dengan manual. Jadi ini masih manual kalau menurut saya. Kalau saya ya masih manual. Kalian mau pakai tablet, mau pakai tracing paper, kertas roti, itu bisa gitu ya. Nah itu cuman tetap yang namanya ini harus solve gitu. Jadi jangan stuck itu tiba-tiba didiemin aja nggak beres-beres. Nah cuman metodenya yang saya kasih tahu gitu. Itu sih garis besar itu ya intinya problem solvingnya itu ya Pak. Iya itu, karena mau nggak mau kan maksudnya kita harus bisa problem solving. Cuman saya kasih tahu metodenya, ya biasanya saya pakai itu. Jadi saya ada tuh tracing paper, jadi kita gelar gitu ya, kita coret-coret dan sebagainya, itu jadi masalah. Itu bahkan kalau nggak salah saya juga waktu dengan Polres itu pakai tracing paper mana ya, masih ada fotonya kalau nggak salah. Nah ini Dena nih ya, ini Dena. Jadi Dena yang udah ada, mereka perlu ruangan tambahan ya. Akhirnya diskusi itu dengan coret-coretan ini ya, mereka setuju baru tuangin ke gambar. Jadi kalau kita ini nanti buka misalnya gambar CAD-nya terus kemudian kita bikin garis, wah itu nggak akan keburu. Jadi ini yang kemarin itu dengan Polres ini gimana ya. Nah coba modul tracing paper aja gitu. Jadi ya kalau saya sih kalau misalkan stuck di satu fase, entah kalian bikin 3D mau bikin Dena, balik lagi lah ke manual. Jadi baru dari manual kalau udah fix kalian convert ke gambar digital. Itu metode yang masih saya pakai dan itu alhamdulillah sih efektif. Bisa dibilang di fase digital itu sebagai alat ya Pak. Pas pemikiran itu ya manual gitu ya Pak. Ya kalau saya sih biasanya kombinasi ya. Jadi kayak misalkan yang Depok yang tadi ya, yang sekolah ini awalnya juga sebenarnya dari coret-coret ya, dari hasil yang kalian biasa bikin analisis tapak
ya kan, kalau existing misalkan oh ini utara selatan nih, kalau bangunan ini kan barat timur ya, akhirnya opsi kedua karena bangunannya semua dihilangin harusnya udah utara selatan gitu kan berdasarkan analisis dan coret-coretan juga. Nah kayak gitulah, jadi sebenarnya nggak melulu semuanya awal harus manual, nggak, mau starting digital juga apa. Bahkan kalau yang ini saya startnya malah digital dulu, saya pengen tahu modulnya baru dari itu lanjut ke atas itu sketsa, kombinasi aja, jadi nggak harus semuanya start digital, nggak manual, nggak. Jadi kalau bisa ya kombinasi, saling kombinasi aja. Oke Bapak, kita lanjut ke segmen ketiga. Sebelumnya kan membahas dari pertanyaan teman saya itu kebanyakan lebih ke arsitekturalnya Pak. Ini saya mau nanya tantangan kalau semisal Bapak tuh mendesain di skala urban gitu Pak. Gimana Pak? Tantangan-tantangan yang udah dilewatin. Oh iya. Nah itu kejadian juga di tahun kemarin. Kita waktu itu ada kerjaan integrated city planning, jadi itu pas banget kita dapat di Mempawah sama Samarinda. Nah itu kerjaannya betul-betul urban planning. Jadi ini saya kasih lihat ya contohnya ya. Jadi yang kita coba tangkap dulu dari kerjaan yang skala besar itu tentang kebutuhan dasarnya, karena ini kan menurut kota ya. Jadi kita waktu itu tahun kemarin ya ngerjain di Kamal Kalimantan lah. Kemudian kita satu tim ini dapatnya di Kalimantan, di Mempawah sama Samarinda ya. Tapi mungkin saya satu tempat aja dulu ya. Jadi di sini kalau kita merancang skala besar, kita nggak bisa misalnya langsung ngerjain, nggak. Kita harus lihat dulu terkait dengan aturan-aturan. Jadi gini, yang namanya kawasan itu kan ini kita ngadain lebih dari 70 hektar ya. Jadi kita harus dalamin dulu kebijakannya seperti apa. Kemudian setiap daerah itu punya perencanaan strategis. Mereka tuh mau ngebikin apa tahun depan, tahun berikutnya ngerjain apa. Kayak misalkan di sana itu mereka udah punya pelabuhan, nanti ada jalan tol lintas Kalimantan gitu ya. Nah kita tahu dulu. Jadi kalau di arsitek itu kan skala kecil, kalian cuma perlu tahu regulasi bangunan kan, KDB, KLB dan sebagainya. Nah kalau kita udah masuk ke kawasan, kita harus tahu dulu mereka tuh punya program unggulan nggak, kemudian perencanaan strategisnya kayak gimana, kebijakan strategisnya kayak gimana. Nah itu kita dapat dari dokumen-dokumen kayak RDTR, RTBL. Jadi banyak sekali yang harus kita baca dulu sebelum masuk ke project. Jadi kita tahu dulu poin-poinnya apa aja. Nah sama ini, karena kita ininya adalah kawasan, kita harus lihat dulu profilnya kayak gimana, kayak misalkan penduduknya, kemudian daya dukung lingkungannya, dan jangan lupa kita juga berbicara terkait dengan ekonomi itu, karena yang kita bangun kalau di kawasan itu kan harus bisa memutar roda ekonomi nantinya. Jangan sampai kita bangun bagus-bagus, misalkan ini di Kalimantan nih, di Mempawah itu 3 jam dari Pontianak, misalnya kita bikin kayak di BSD gitu ya, yang mewah-mewah, belum tentu itu kepake gitu. Nah kemudian ekonominya kayak gimana, dan secara kawasan itu kebutuhannya apa aja, ini semuanya udah ada di mereka itu, udah ada semuanya. Kemudian sampai kita nentuin beberapa titik lokasi yang ideal bisa dikembangkan, kita survei di sana. Nah sama arahan pengembangan dari kita tuh seperti apa. Nah itu sebenarnya penting untuk di awal. Nah kemudian jangan lupa kalau kita bicara kawasan, kita harus tahu ke aspek kebencanaan kayak gimana. Setiap kawasan tuh punya profil bencana yang beda-beda. Misalkan kalau di Jawa, Sumatera, atau di pesisir selatan Indonesia itu kan rentan gempa, tsunami. Kalau di Kalimantan justru rentannya adalah banjir, tanahnya turun, rob dan sebagainya. Jadi itu kebetulan kita ada 10 kota, cuman saya sama teman-teman di sini ngerjain di Kalimantan aja. Jadi ternyata Kalimantan sama Samarinda profil tanahnya sama gitu ya. Nah itu yang harus kita dulu. Jadi desain yang harus kita provide itu jangan melupakan aspek kebencanaannya.
justru kalau kita bisa solve sebelum tanahnya itu yang paling bagus. Nah, waktu kita mempropos ini ya. Nah, ini tuh sebenarnya jalan porter nasional nih. Ini tuh existingnya ya. Tadi di slide yang sebelumnya nih. Nah, ini gambarnya ada nah ini jalan ini nih. Jadi jalan ini tuh ternyata ini tuh rawan abrasi. Jadi namanya air laut ya. Jalan bibir pantai ini tuh udah menipis. Jadi kalau kita nggak intervensi, nggak tanggulangi, jalan ini tuh hilang. Gitu. Nah, tapi kita juga ada gimana sih biar ekonominya bagus gitu ya. Kemudian secara kebutuhan kawasannya terpenuhi. Nah, akhirnya dari situ kita ada juga nih solusinya. Jadi solusi tapi sekaligus jadi selling point ya. Jadi di sini ada yang namanya kawasan konservasi ekologis. Jadi nanti kita usulannya di sini akan ada vegetasi mangrove ya di sempadan sungai untuk perlindungan dan edukasi lingkungan. Jadi biar nggak abrasi kita tanamin mangrove di sini. Kemudian kita juga ada di sini tuh kasih semacam turap dinding penahan ombak gelombang gitu. Jadi ini betul-betul kita coba desain yang ditawarkan itu bukan cuma bagus saja, tapi betul-betul bermanfaat. Nah, kenapa nih ada garis ini gitu ya? Nah, itu sebenarnya untuk pemecah gelombang. Jadi karena jalan ini sudah resikonya tinggi untuk abrasi, kalau nggak diintervensi, nggak diselamatin, hilang jalan. Jadi putus. Jadi ini yang dari Pontianak itu di bawah yang ke sana ke Singkawang. Jadi kalau misalkan ini hilang, mereka harus muter lumayan jauh. Jadi kita preventif dengan seperti ini. Tapi kalau misalkan hanya bikin dinding penahan aja kan nggak bagus ya. Akhirnya kita bikin di pesisir pantai itu biar ada ekonominya. Kita tata juga. Tuh. Jadi kalau kita bicara secara urban, itu jangan cuma kita bikin sesuatu yang menarik, visualnya bagus, keren gitu ya. Tapi harusnya dia bisa jadi solutif gitu. Makanya kalau kita datang ke satu tempat mau ngebangun, baik itu bangunan arsitektural maupun kawasan, lihat masalahnya apa. Itu jangan sampai kita nggak tahu masalahnya, bikin baru malah jadi masalah baru, kan gitu. Nah, ini yang harus kita coba tangkap. Nah, kayak misalkan di sini, jadi kalau kawasan tuh dia titik-titiknya beda ya. Nah, misalkan di sini ternyata di sini tuh pemukiman kumuh, tapi ini jadi gerbang kawasan. Nah, dan kita juga waktu survei ternyata di sini yang penduduknya adalah etnis Tionghoa. Akhirnya kita usulin nih, bikin tematik penataan kawasan kumuhnya. Gitu. Ini problem and solving, gitu kan. Nah, kayak ini. Terus kemudian ini rawan bencana abrasi. Kita waktu pas survei udah deteksi nih, ada foto-foto bangunan yang udah mepet ke bibir pantai ya. Ini udah pasti bakalan kayak ini nih. Ini udah pasti bakalan jatuh nih atau rubuh nih si ruko-ruko ini nih. Itu kita survei. Jadi akhirnya kita bikin preventifnya di sini ada permasalahan. Kita solusinya misalkan dengan penanaman mangrove dan bikin dinding penahan gelombang di sini nih, kita bikin gitu. Cuman biar lebih ikonik, akhirnya kita buat secara arsitektur deh, kita buat sesuatu yang menarik dan konteks dengan laut. Ini kita bikin balai warga tapi atapnya dari kerang gitu. Nah, ini sih konsep desain ya. Cuman kita udah spesifik masalahnya gimana dan seperti apa. Nah, kalau ini peningkatan kapasitas jalan, karena mereka jalannya juga hanya 2 baris, 2 row. Ternyata kebutuhan jalan untuk ke Singkawang atau Pontianak itu banyak, kita perlebar. Dan ini juga salah satu upaya kita untuk mempertahankan jalan existing yang sudah rusak ini. Jadi banyak sekali yang bisa kita dapat gitu ya. Kemudian karena ini kawasan, kalian jangan lupa terkait dengan yang namanya kontinuitas kegiatan. Di sini kita ada hub untuk terminal, gedung parkir, perbelanjaan, kantor dan pasar. Jadi di satu area ini semuanya terintegrasi gitu.
Nah, hal yang kayak gini yang mungkin di kampus mungkin dimasukkan di arsitektur kota kali ya. Saya nggak tahu di apa gitu ya. Cuman ya kalinya kalau kita masuk di ranah kawasan, kita harus tahu dulu nih apa namanya, masalah di sana tuh apa aja. Jadi kita merancangnya beda, pendekatannya hanya jika kita merancang arsitekturnya aja. Kalau arsitektur aja kan kita hanya KDB, KLB cukup gitu kan. Nah, paling-paling peresapan, kelihatan off ke tapak kayak gimana. Nah, kalau di kawasan kita harus tahu dulu ini yang paling besar masalahnya apa. Kita buat solusinya, baru setelah itu kita buat sesuatu yang bermanfaat untuk apa namanya kawasan tersebut dengan kita membaca mereka tuh punya jangka panjang itu seperti apa. Jadi banyak sekali yang harus dicari sebenarnya kalau kawasan, karena bukan hanya single building tapi udah satu hamparan gitu ya. Dan kalau kita miss di situ, itu jadi presiden yang kurang baik di kawasan itu gitu. Jadi intinya kalau kita bikin kawasan dan kita nggak tahu masalahnya apa, lalu kita bikin sesuatu yang ngambil dari mana gitu ya, karena bagus visualnya, bangunannya keren dan sebagainya, itu belum tentu solutif, dan mungkin kalau dibangun pun jadinya nggak bermanfaat gitu, malah ada masalah baru gitu. Itu ya. Mengutamakan fungsi juga. Fungsi dan kalian harus tahu rencana jangka panjang di kawasan tersebut tuh mau seperti apa gitu. Biasanya setiap kawasan tuh udah punya rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu ya. Nah itu harus kalian gali tuh. Nah itu kerjanya kita lintas bidang. Kalau mungkin di bangunan kita hanya struktur, MEP, strukturalitas. Kalau udah di kawasan kita sama orang kebijakan, planologi, gitu, tata ruang. Nah itu banyak sekali yang harus kita diskusikan di situ. Oke, mungkin kita masuk ke segmen terakhir Pak di bagian saran itu. Tapi saya mau tambahin sedikit, kan dari tadi kita membahas tentang intinya itu problem solving Pak. Nah, aku mau nanya, Bapak punya metode sendiri nggak Pak untuk lebih aware, lebih mencari ke masalah itu kayak gimana Pak? Mungkin masih banyak yang belum tahu nih gimana, apa masalahnya gitu. Mungkin apa gitu. Sebenarnya kita kan arsitek itu kayak udah dilatih untuk sense of place-nya lebih peka ya dibanding mungkin bidang lain gitu. Jadi kalau misalkan kita datang ke suatu tempat, misalkan ini parkirannya susah misalkan gitu, itu kan sebenarnya udah salah satu bentuk sense of place kita terkait dengan lokasi tersebut gitu. Nah sebenarnya yang pertama mungkin kalau misalkan kita visit, kita bisa tanya juga ke warga di sana, mungkin dinas di sana, instansi sana yang lebih tahu gitu ya, orang di sana. Kayak ini juga saya datang ke sana juga banyak interview juga kan. Dari situ ada info-info, kemudian kita juga sebagai arsitek merasakan gitu ya. Nah kita tahu iya sih kalau di sini misalkan pasti ini banjir rob gitu ya, ini pasti abrasi, ini mungkin parkir susah dan sebagainya. Jadi sense of place kita itu memang harus dilatih. Jadi itu dilatih berdasarkan pengalaman, learning by doing juga. Dari satu proyek ke proyek lainnya, itu setiap masalah itu pasti beda-beda ya. Jadi itu menariknya sebenarnya arsitek, jadi belum pernah ada yang selalu sama masalahnya gitu ya. Jadi pasti walaupun ada yang sama pasti satu titik beda, yang ini beda, yang ini beda. Nah jadi kita tuh dilatih di situ, dan semakin banyak kita menangani proyek, artinya kan semakin banyak problem solving yang sudah kita lakukan. Nah itu kan melekat di otak kepala kita kan. Nah dari situlah kita kayak semacam punya library, dan kita bisa melihat begitu kita visit secara nggak langsung kita udah pasti tahu, ini pasti masalahnya di sini nih, ini pasti masalah di sini. Nah dengan asumsi kita bisa melihat itu, dan ditambah lagi mungkin dari data-data masukan dari orang sekitar dan sebagainya, itu kan jadi library baru buat kita selesaikan si masalah itu ke dalam desain gitu ya. Nah kalau misalkan problem solving, kemudian kita gimana aware, ya kalau menurut saya sih dari pengalaman yang sudah pernah kita kerjakan dan sense
sense of place kita terhadap lokasi tersebut. Jadi kita udah bisa ngerasain satu masalah yang mungkin secara visual terlihat gitu ya. Ya mungkin kalian juga mungkin di sini udah pernah mungkin ya datang ke satu tempat, terus kemudian kalian parkir motor atau mobil, dia ngerasa wah mah susah pisan nih parkir di sini gitu ya, beloknya main susah pisan, terus kemudian ada masalah apa ya, misalkan turun ke ram gitu ya, misalnya kalian pernah ke BX ya mungkin turun ke ramnya ini curam banget kan, di situ kan sebenarnya udah bisa kebayang wah ini nggak standar, ini masalah nih sebenarnya gitu ya. Kalau misalkan permukaannya licin, mobilnya bannya gundul, ini glosor nih gitu. Jadi di situ sebenarnya udah bisa kita latih dari hal-hal yang sering kita alami di situ gitu ya. Jadi ya, nah dari situ kita sebenarnya dengan tahu masalah yang bakal muncul, harusnya kita bisa menghindari saat kita ngedesain gitu ya. Oke Bapak, puji Tuhan kami dapat wawasan banyak dari Bapak, dari tadi dari master plan, terus urban dan juga arsitektural. Nah, dari Bapak nih, apakah ada saran untuk mahasiswa arsitektur yang sedang menempuh studinya gitu Pak, kayak kita di tingkat 2 ini Pak, atau bahkan untuk di tingkat 1 gitu Pak? Saran. Kalau dari saya kebetulan karena saya juga ngajar terus berpraktek juga. Nah, satu kelemahan yang yang sering saya dapatin ya di studio atau yang magang di sini, rata-rata masa sekarang itu banyak yang lebih condong cari mungkin bangunan itu yang ikonik ya, tapi kadang esensi fungsi utamanya suka lupa gitu ya. Sering saya dapetin di dalam kasus studio sebenarnya, karena mungkin namanya project ya atau studio, kalian bikin sesuatu yang selalu ingin ikonik dan lainnya, jadi mementingkan tampilan dulu gitu ya. Sebenarnya kalau tampilan itu memang harus tetap bagus sebenarnya kalau kata saya ya, tapi esensi fungsinya dulu yang penting, karena kalau saya sih menganggap kalau arsitektur itu wadah, jadi fungsi di dalamnya itu harus betul-betul sesuai dengan bangunannya. Kalau bangunannya rumah, ya fungsi utamanya rumah, jangan sampai kita bikin rumah tinggal ternyata living roomnya kecilan gitu ya, terus kemudian bikin kitchen tapi nggak proper. Nah itu jadinya menurut saya agak miss gitu ya. Di kasus di studio itu yang paling sering adalah mahasiswa itu bikin layout itu tidak mempertimbangkan komposisi ruang di dalamnya. Akhirnya apa? Mereka bikin denah kosongan, sehingga mereka tuh bingung nentuin fasadnya gimana. Karena gini, kalau kita bikin bangunan, kita udah atur pintu, kemudian posisi furniture yang mau di mana, kita jadi tahu di mana ada jendela, di mana yang masif, mana yang transparan ya kan. Nah, tapi kalau misalkan kita nggak naruh furniture, nggak tahu furniture mau apa isinya, kita bisa jadi bikin ruangan kegedean atau kekecilan. Gitu. Makanya saya tuh selalu bilang sama teman-teman di studio, kalau bisa ruangan itu diisi furniture-nya, kayak misalkan ini ya, seenggaknya saya pun juga untuk ini layout ini awalnya juga ada nih furniture dimasukin, karena kita perlu tahu besaran ruang yang di-create sama kita tuh kekecilan atau kegedean gitu ya kan. Jadi yang penting sudah sesuai dengan keinginan mereka, jumlah kursi dan sebagainya gitu ya, baru kita bisa bilang bahwa ini ruangannya proper gitu. Nah yang sering kejadian itu di dalam perencanaan selalu aja mereka selalu bikin denah kosongan. Nah, sehingga nanti di situ saya bisa melihat oh ini pasti kegedean, ini pasti kekecilan dan sebagainya. Nah itu jadi kalau menurut saya saran gitu ya, untuk mahasiswa dan lain-lain itu udah mulai dibiasakan. Udah itu kita mendesain gitu ya, entah kalian mulainya dari bentuk, mulai dari fungsi, itu semua orang bisa beda-beda ya, tapi esensinya begitu kita masuk ke dalam ruang, itu harus betul-betul sesuai dengan standar. Kita nggak bisa buat sesuatu ruang yang terlalu besar tapi
kita nggak tahu dalamnya mau diisi apa, atau kita bikin kekecilan sehingga nanti pas jadi itu malah jadi susah buat diisi furniturnya. Nah kemudian kita bisa menentukan bukaan masif transparan dari dinding bangunan itu dari layout ruang dalam kita. Jadi misalkan ini anggaplah ruang rapat gitu ya. Terus kalau misalkan kita nggak nyimpen lewat furniture, meja, TV di mana dan sebagainya, kita kan jadi nggak tahu nanti dinding sebelah itu mau diisi apa sih. Jangan nanti kalau misalkan saya pentokin ke sana, nanti jelek lagi fasadnya. Nah kayak gitu. Jadi mulai dibiasain lah. Kadang-kadang kan kalau kita merancang itu di software itu ada library ya, ada library standar ya. Kalau mungkin 2 dimensi, meja, kursi, bed dan sebagainya, masukin sesuai ukurannya. Jadi kita bisa tahu proporsi ruangnya kegedean atau kecilan gitu ya. Nah itu jadi itu selalu dilatih. Kalau menurut saya itu harus ada selalu digambar tiap arena. Nah terus kemudian kita juga harus tahu nih bukan level ya. Kalian ngerjain skala apa nih? Misalkan rumah itu ada kelasnya, ada yang tipe rumah sederhana sampai yang rumah mewah. Ya, begitu kalian bikin rumah mewah katakanlah, yang isinya untuk kamar utama itu bukan cuma kasur sama lemari aja kan. Ya, kasurnya ada, kemudian ada set table, di ujung kasur tuh ada semacam bench atau sofa, kemudian lemarinya semua built-in. Bahkan di kamar tidur tuh nggak ada lemari baju, mereka punya walk-in closet, wardrobe. Terus kamar mandinya itu nggak cuma kloset duduk sama wastafel, ada bathtubnya, ada showernya, bahkan ada jacuzzi. Jadi kelaikan level dari setiap ruangan itu walaupun namanya bedroom, master bedroom, itu beda-beda kelasnya. Nah itu yang mungkin belum banyak yang paham, bahwa kalau kita mendesain satu tipologi yang sama rumah tinggal tapi levelnya udah yang mewah, itu treatmentnya jangan sampai kayak kita ngedesain rumah sederhana itu. Jadi itu yang saya temuin, dan waktu itu kebetulan pas ada yang lagi praktek kerja, kita pernah ngerjain dan dibangun ya rumahnya Kepala Kejaksaan Tinggi. Nah itu kita bikin 3 alternatif, saya bikin ya, kemudian yang praktek kerja bikin. Nah itu saya baru nyadar, oh kamu bikin ini buat Kepala Kejaksaan Negeri Jawa Barat loh, masa kamar mandinya cuma kloset sama wastafel shower aja, mana bathtubnya, mana ini. Jadi akhirnya kita bisa tahu bahwa memang knowledge untuk setiap tipologi bangunan dengan kelas-kelas tertentu tuh belum semuanya merata, dan itu sebenarnya gak diajarin di kampus kan, di kampus. Tapi manner itu tuh sebenarnya kita bisa tahu dari siapa sih owner kita gitu. Siapa sih owner kita? Kalau owner kita memang orang yang berkelas, kasih yang high class. Jadi jangan malu-maluin menurut saya. Nah makanya di situ kita harus tahu bahwa apa yang kita kerjakan itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan usernya gitu. Kalian ngejar bentuk oke, ngejar tampilan fasad yang menarik oke, tapi esensi dari arsitektur saya pikir sih lebih ke layout di dalamnya gitu. Enggak, cukup segitu aja Pak. Oke, mungkin cukup segitu. Terima kasih Bapak Novan untuk waktunya, untuk kawasannya. Sekian, terima kasih.